Ada nggak sih Cek tanda-tanda awal gitu yang kita lihat, wah ini kayaknya orang ini udah mulai menjurus mau KDRT nih, atau akan rentan melakukan KDRT nih? Kita bisa lihat dari hubungan awal sih, dari misalnya masih pacaran gitu ya, masih pacaran tuh gimana cara dia nge-treat orang lain. Masih sangat efektif ketika ditanya, kalau misalnya ini pasangan lo, yang pasangan lo alami itu terjadi sama nyokap lo, sama kakak lo, sama adik lo. Halo guys, hari ini gue mau ngobrol sambil jalan-jalan sama seorang psikolog klinis, Chantyo Danisworo, yang fokus di kekerasan dalam rumah tangga. Apa kabar, Cek? Kabar baik, thank you Ram sudah diundang di sini. Thank you waktunya udah mau hadir ngobrol-ngobrol sama gue. Mungkin pertama-tama gue mau nanya ini, Cek. Kenapa sih kekerasan dalam rumah tangga? Kenapa fokus di situ? Panjang ceritanya sebetulnya, tapi gue tuh udah kerja dari skripsi gue tentang tertarik memang pada isu gender, terus juga tesis gue pada isu kekerasan juga lah ya, terus disertasi gue juga tentang kekerasan juga. Tapi sebelum itu tuh gue emang sempat kerja di LSM, di NGO yang fokus di isu trauma, kekerasan dalam hubungan, dan tentang isu-isu gender juga gitu. Jadi emang pelan-pelan di-build lah minatnya gitu. Jadi ya sampai sekarang gue mendalami isu itu. Oke. Nah, gue penasaran, Cek, apa sih yang bikin orang itu mau melakukan KDRT atau rentan melakukan KDRT gitu? Melakukan berarti Melakukan ya, karena kita bisa ngeliatnya dari dua sudut pandang nih, bisa sebagai si pelakunya atau si korbannya gitu. Banyak hal, Ram. Yang pertama tuh bisa jadi karena pengalaman masa kecilnya dia, masa lalunya dia. Gitu. Jadi trauma gitu ya berarti ya? Trauma, tapi dia juga misal di keluarga dia mengalami kekerasan. Nah, dia dari situ dia belajar. Dia belajar bahwa ya hubungan tuh seperti ini. Hubungan tuh adalah yang marah-marah, yang ada perilaku kekerasan, sehingga sadar nggak sadar dia tuh belajar bahwa ya memang yang normal, tanda kutip ya, itu yang seperti ini gitu. Sehingga ketika dia berhubungan di masa dewasanya, dia jadi melakukan hal yang serupa gitu. Dan dia belum tentu tahu bahwa itu tuh adalah suatu hal yang salah gitu, karena itu adalah normal buat dia. Gitu. Karena terbiasa gitu ya? Karena terbiasa, benar. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, misalnya masalah emosi. Itu banyak banget kasus kekerasan tuh karena nggak bisa mengelola emosi marahnya. Gitu. Jadi bisa jadi karena sebenarnya biasanya baik-baik aja, tapi ketika marah, wah langsung meledak gitu. Nah, itu adalah ketidakmampuan dia dalam mengelola emosi marahnya. Itu faktor yang kedua misalnya. Terus yang ketiga adalah jadi banyak tuh kasus kekerasan tuh kita tuh bilangnya gender based violence gitu. Gender based violence. Yes. Jadi kekerasan berbasis gender. Nah, kebanyakan adalah laki-laki terhadap perempuan gitu. Walaupun banyak juga yang perempuan terhadap laki-laki itu juga ada juga gitu, tapi di society kita tuh banyak yang terjadi dari laki-laki ke perempuan karena struktur sosial. Jadi bagaimana laki-laki, kita tahu kita hidup di budaya yang patriarki gitu, laki-laki dianggap jadi yang lebih powerful, lebih tinggi gitu, nah punya power lebih. Nah di situ jadinya ada potensi kekerasan gitu. Jadi laki-laki terhadap perempuan. Nah, orang laki-laki biasanya yang punya pandangan gender yang cukup tradisional gitu ya, bahwa laki-laki memang harus punya kuasa yang mengatur lah dalam hubungan, jadi dia bisa bertindak sesuka dia. Nah, kalau dia percaya hal tersebut, dia akan lebih rentan untuk melakukan kekerasan gitu di dalam hubungan gitu sih. Itu faktor ketiga gitu. Terus berikutnya juga misalnya adalah faktor kepribadian, personality gitu. Jadi ada orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk lebih rentan melakukan kekerasan. Kayak gimana tuh? Misalnya kan lo sering dengar mungkin psikopat gitu ya. Nah, itu ada satu personality trait gitu dibilangnya lah ya, psychopathy. Jadi orang tuh tidak punya empati yang baik gitu. Dia nggak bisa berempati sama pasangannya, sama orang lain gitu. Sehingga kalau lo nggak bisa berempati kan lo bisa berlaku suka lo kan. Gitu. Nah, itu salah satu faktor personality. Faktor lainnya misalnya dia punya kecenderungan marah lebih tinggi gitu. Ada orang-orang yang memang bukan tidak
bisa mengelola marahnya doang, tapi dia punya kecenderungan marah lebih tinggi. Gitu, dia ada hal kecil sedikit langsung marah. Itu tuh sangat mungkin juga gitu. Dan banyak faktor-faktor lainnya tentang personality yang memang bawaan gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa diatur. Nah, tapi bukan berarti kalau bawaan dia akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu tetap bisa dikelola. Jadi faktornya emang banyak ya? Benar. Dan nggak hanya satu doang gitu, tapi bisa kombinasi beberapa gitu misalnya. Jadi misalkan udah punya trauma, tapi personality-nya juga kayak gitu, benar, itu bisa makin memperparah gitu. Benar. Penanganannya harus lebih intens gitu ya? Yes, dan harus dilihat juga sebenarnya faktornya yang mana sih yang menyebabkan dia melakukan kekerasan gitu. Nah, habis itu kita baru sasar lah kira-kira, kalau faktornya tentang regulasi marah gitu, pengelolaan marah, ya kita sasar pengelolaan marahnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata karena trauma, ya berarti kita treat traumanya gitu. Ada nggak sih, Cek, tanda-tanda awal gitu yang kita lihat, wah ini kayaknya orang ini udah mulai menjurus mau KDRT nih, atau akan rentan melakukan KDRT nih? Nah, ini yang menarik juga, Ram. Kita kan dari tadi bahasanya adalah KDRT, itu kekerasan dalam rumah tangga. Padahal sebetulnya gue tuh sering pakai tuh kekerasan dalam hubungan. Karena kekerasan tuh tidak terjadi hanya dalam rumah tangga aja, tapi misalnya dalam hubungan pacaran, itu tuh sangat mungkin terjadi juga. Iya, belum rumah tangga. Benar. Nah, karena beda juga kalau lu KDRT, lu udah menikah, itu tuh ada landasan hukumnya. Tapi kalau ketika dalam pacaran, lu melakukan kekerasan tuh landasan hukumnya nggak jelas. Lu lebih paham sih. Gitu. Jadi beda dinamikanya juga kalau lu udah menikah, lu udah dalam komitmen yang terikat secara hukum gitu ya. Pisahnya susah. Sedangkan kalau dalam pacaran lu bisa putus tuh lebih gampang, tanda kutip lah ya, gitu. Tidak harus repot ngurus sana sini gitu. Tanda-tandanya sebetulnya kita bisa lihat dari hubungan awal sih, dari misalnya masih pacaran gitu ya, masih pacaran tuh gimana cara dia nge-treat orang lain, gitu. Apakah dia cukup baik atau enggak, cukup sopan atau enggak, terus juga gimana dia nge-treat pasangannya. Jadi kalau dalam hubungan tuh biasanya 6 bulan awal tuh fase honeymoon lah. Ada itunya ya, ada periodenya. Ada periodenya. 6 bulan awal tuh ya masih manis-manis, masih masa promo lah gitu. Jadi kayak lo ya berbuat baik-baik gitu. Tapi ketika udah lewat dari situ, aslinya udah mulai kelihatan tuh. Gitu. Nah, gimana tuh di setelah masa honeymoon itu hubungannya tuh akan seperti apa? Gimana dia nge-treat pasangannya? Kalau misalnya sudah ada perilaku-perilaku yang kekerasan gitu ya. Nah, kita juga harus jelaskan juga tentang bentuk-bentuk kekerasan itu apa aja. Karena orang kalau ngomongin KDRT bayangannya kemungkinan adalah fisik gitu ya, ditampar, dipukul, macam-macam. Tapi juga verbal. Verbal emosional secara psikologis gitu, ngomongnya kasar, ngomongnya tuh ya pakai bahasa binatang dan lain-lain, merendahkan gitu tuh, itu udah masuk kekerasan verbal psikologis. Terus juga kekerasan finansial. Jadi lu diatur, pasangan lu diatur, lu cuman boleh ngeluarin segini, lu terserah lu ini buat apa nih, misalnya 500.000 buat sebulan gitu, atau misalnya penghasilannya di keep sama dia, terus pasangannya cuma dikasih 1 ATM doang, kartu. Ya udah, lu pokoknya cuma boleh keluar dari sini. Gitu. Itu masuk kekerasan juga ya? Itu masuk kekerasan juga. Baru tahu gua. Gitu. Kekerasan finansial dan seksual. Gitu. Kekerasan seksual biasanya kita ini isu yang lagi panas juga nih, Ram. Gitu. Jadi lo berperilaku seksual tapi tanpa izin dari pasangan lo. Gitu. Jadi misalnya yang satu mau melakukan misalnya kita ngomongin ciuman gitu misalnya, yang satu mau, yang satunya nggak mau gitu, terus dipaksa. Nah, itu udah bisa kekerasan. Dan yang kalau kita ngomongin kekerasan seksual, kita sering beranggapan tuh bahwa ini kemungkinan dalam hubungan pacaran aja nih gitu. Tapi sebetulnya misalnya perkosaan gitu ya, itu bisa terjadi dalam hubungan pernikahan juga gitu. Karena fokusnya adalah apakah dengan persetujuan atau enggak, dengan izin atau enggak gitu. Kalau misalnya istri lo tidak mau melakukan hubungan seksual, terus lo paksa, itu sebenarnya perkosaan. Bisa dilihat tuh, karena jarang misalnya yang 6 bulan tuh langsung kekerasannya adalah fisik gitu. Dan mungkin banyak orang juga nggak melakukan kekerasan fisik gitu. Kebanyakan orang melakukannya secara verbal, emosional, dan dari situ kita bisa lihat tuh bagaimana treatmentnya di awal-awal kepada pasangannya dan kepada orang lain di luar hubungannya gitu. Bulan tuh honeymoon phase, setelah 6 bulan tuh ada tanda-tanda nggak nih dari ucapan, dari fisik, itu udah mulai nggak nih gitu. Jadi kalau misalkan setelah 6 bulan itu ucapannya udah mulai abusive, kita harus jaga-jaga nih. Bisa-bisa nih setelah
1 tahun, setelah 2 tahun ini bisa lebih parah lagi gitu. Bener, dan tidak hanya ucapan tapi Ram, dan bisa juga kontrol, bentuknya kontrol. Jadi misalnya lo diputus hubungan sama teman-teman lo, sama keluarga lo nggak boleh main sama teman-teman lo tanpa dia misalnya gitu. Lo nggak boleh ketemu keluarga lo. Nah itu tuh juga salah satu bentuk kekerasan. Jadi ada pembatasan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Itu udah mulai kekerasan tuh ya, masuknya ya. Benar. Tuh ada yang pernah nggak tuh guys? Diputus hubungannya sama teman-teman, sama keluarga, sama pacarnya, hati-hati deh mendingan. Udah mulai kekerasan tuh. Sign awal Tuh. Ini biasanya nih suka terjadi nih, pacaran melakukan kekerasan tuh. Terus teman-temannya ngasih tahu ke yang korbannya, jangan sama dia melakukan kekerasan. Terus korbannya bilang, kita mau nikah kok, nanti bisa berubah kok kalau udah nikah. Kan biasanya kayak gitu tuh. Bener. Nah itu sebenarnya bisa nggak berubah? Kalau di psikologi Ram, kita tuh bagaimana kita predicting future behavior itu dari past behavior. Oke. Jadi lo bisa prediksi, lo bisa menerka kira-kira dia akan berbuat seperti apa tuh ya dari pola perilakunya yang masa lalu gitu. Jadi kalau diiming-imingi wah dia akan berubah gitu-gitu, kind of bullshit juga. Jadi berarti lo udah kelihatan kalau polanya kayak gitu dan nggak akan ada intervensi apapun, ya kemungkinan akan melakukan hal yang sama juga ketika di dalam hubungan pernikahan gitu. Itu kemungkinan besar kayak gitu ya berarti. Kemungkinannya kalau kita akan ngeliat pola gitu. Jadi kemungkinannya akan kayak gitu. Nah, itu sering banget tuh kejadian tuh soalnya nanti bisa nanti berubah kok nikah, kalau udah punya anak akan berubah. Biasanya kan kayak gitu kan. Betul. Ternyata emang sangat sulit kalau misalkan itu sudah kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan jalannya udah gitu-gitu aja, berharap dia akan berubah itu nggak mungkin guys. Berat lah. Tadi kan dari sisi pelakunya ya. Nah ada nggak tindakan preventif atau pencegahan gitu dari sisi korbannya supaya nggak jadi korban kekerasan, misalnya dalam hubungan gitu? Menyadari sign-sign awal tadi sih gitu ya, ketika dia sudah sadar bahwa ini kayaknya udah ada yang salah deh, kok gue nggak merasa nyaman ya gitu. Ini emang harusnya kayak gini kok, dalam misalnya dia udah beberapa kali berhubungan gitu ya, kok dalam hubungan sebelumnya gue nggak merasa setidak nyaman dan aman ini ya, itu berarti itu sign tuh. Gitu. Cuman yang juga bahaya adalah ketika misalnya adalah hubungan pertama dia. Iya. Dia nggak punya standar, dia tidak punya bayangan sebenarnya berhubungan secara romantis tuh seperti apa sih gitu. Nah, jangan-jangan ini memang hubungan yang normal tuh yang seperti itu gitu. Nah, itu tuh jadi agak berbahaya juga gitu, sehingga dia tidak punya perbandingan lah gitu. Nah, gimana caranya untuk menghindari tadi, disadari sign-sign awal, abis itu cerita penting tuh. Karena kalau lu cuman sama kepala lu sendiri ya lu cuman knowledge-nya cuma sebatas itu doang kan gitu. Tapi ketika lu cerita kayak gue digini, ini normal nggak sih? Lu dapat input kan, dapat feedback dari teman-teman lo gitu. Misalnya teman lo udah pernah mengalami hal serupa, atau teman lo ada dalam hubungan yang sehat gitu ya, yang bahagia gitu. Nah, lo bisa jadi refleksi, bahan refleksi diri lo kan gitu. Nah, abis itu take action gitu. Either ngomong, either kalau misalnya dalam hubungan pacaran lo bisa stop gitu, atau misalnya ketika lo memang masih commit sama pasangan lo, mau datang konseling misalnya, tuh gimana caranya? Karena kadang-kadang misalnya tadi yang gue bilang ya tentang pengelolaan emosi marah, sebetulnya orangnya baik, tapi ketika dia sedang mengalami emosi marah yang sangat intens, itu dia nggak bisa ngelola. Gitu. Jadi bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa kita intervensi, bisa kita ajarin, tanda kutip gitu ya. Kita belajar gimana cara mengelola emosi marah. Nah, kalau misalnya ini emosi marah terkelola, yang lain-lainnya kan dia basically sebenarnya bukan masalah personality kan, sebenarnya dia baik gitu. Jadi benar. Hubungannya juga jadi bisa lebih baik. Nah, tadi kan dari sisi korbannya. Nah, sekarang gimana caranya biar nggak jadi pelaku kekerasan? Misalnya gue sebagai suami, gimana caranya suami nggak jadi pelaku kekerasan? Yang pertama tadi sadarin sebenarnya apa yang lo lakukan tuh sudah baik atau belum, dengerin feedback dari pasangan lo. Kadang-kadang tuh sebenarnya pasangan lo udah ngasih tahu gitu bahwa aku nggak suka diginiin, aku nggak nyaman diginiin gitu. Tapi kadang-kadang kita cuek aja, bodo amat. Itu baru yang jadi bahaya tuh. Kalau misalnya lo nggak peduli sama kebutuhan pasangan lo, rasa aman, rasa nyaman pasangan lo, itu bahaya. Nah, makanya kita harus benar-benar menerima, receiving gitu feedback dari pasangan tuh. Dan yang paling
ini tuh sebenarnya masih sangat disayangkan juga sih. Orang tuh masih sangat efektif ketika ditanya, kalau misalnya ini pasangan lo alami itu terjadi sama nyokap lo, sama kakak lo, sama adik lo akan seperti apa? Gitu, kita membayangkan ke orang terdekat kita. Gitu. Kalau ya kadang-kadang akhirnya kita jadi mikir, iya sih kayak gini tuh bukan sesuatu yang baik gitu. Gue nggak pengen nyokap gue diginiin gitu. Nah, tanya ke diri sendiri. Jadi memposisikan diri kita sebagai korban atau orang terdekat kita jadi korbannya. Benar. Dan akhirnya ketika sudah tahu bahwa ini adalah bukan perilaku yang baik gitu, lagi habis itu take action. Apa yang harus gue lakukan setelah ini gitu? Konseling kah, cerita ke temen kah, atau apa, misalnya belum mau konseling tapi udah gue mau coba kelola marah gue gitu, mau coba nahan diri dulu gitu sebelum gue akhirnya meledak gitu, atau setiap ngomong akhirnya dipikir dulu tuh. Kadang-kadang kan kita kan nyeplos aja kan. Nah ini tuh tahan dulu, gue coba tahan dulu 10 detik, habis itu baru ngomong gitu. Jadi ada proses berpikirnya dulu. Berarti konteksnya di sini dari pelaku atau korban itu harus aware dulu ya. Benar. Ini itu step pertama. Itu aware dulu, sama harus dengerin apa kata orang, kayak gitu ya. Jadi orang kan lebih tahu kan, pasti lebih objektif lah ibaratnya gitu. Ini kejadian yang menimpa gua nih, apakah ini baik atau enggak nih gitu ya. Oke. Ada nggak sih, Cek, dampak psikologis KDRT itu bagi seorang anak gitu? Misalnya apakah orang tuanya yang KDRT atau anaknya sendiri yang kena gitu, itu ada perbedaannya nggak, dan apa dampaknya gitu? Jelas ada gitu ya, karena tadi ya misalnya dampak yang paling jelas adalah anak jadi belajar. Itu anak belajar bahwa ekspresi emosi yang appropriate, yang oke adalah yang marah-marah misalnya, atau yang merendahkan ibu kita gitu. Dia secara nggak sadar juga belajar di situ gimana cara akhirnya mengelola konflik dalam hubungan. Itu yang ditunjukkan adalah suatu yang negatif aja, tapi bukan dengan yang positif. Itu salah satunya anak jadi belajar gitu. Nah, secara neurologis, secara otak gitu ya, mekanisme otak, ketika kita dipukul misalnya, atau misalnya kita diteriakin, sama kita ngedenger doang orang tua kita berperilaku serupa, itu tuh sama bagian otak yang aktif. Gitu. Jadi dia ngelihat doang tuh sama aja kayak dia diperlakukan serupa. Dia ngerasain gitu. Benar. Dan juga otak kita tuh tidak bisa membedakan antara kita dipukul atau kita dikata-katain, direndahkan. Itu bagian otak yang aktif tuh adalah bagian otak yang sama. Gitu. Jadi pain-nya sama, dipersepsikan sama otak kita tuh sama. Gitu. Jadi mau fisik, mau psikologis tuh sebetulnya bagiannya sama gitu. Jadi sama-sama parahnya. Kalau dibilang fisik lebih parah, nggak juga sebetulnya. Fisik parah karena kelihatan, tapi psikologis itu tuh sebetulnya bagian otak yang aktif sama, sehingga dipersepsikan sama tubuh kita juga sama sakitnya. Gitu. Iya. Makanya kadang-kadang mulutmu harimaumu itu bisa ke situ ya. Lebih sampai mentalnya bisa kena gara-gara mulut aja gitu. Iya. Jadi intinya abusive secara fisik dan psikologis itu dampaknya sama. Sama-sama sakitnya gitu, dan mengalami sendiri sama melihat orang tua kayak diperlakukan seperti itu tuh juga dampaknya juga sama besarnya. Gitu. Oke. Nih, Cek, kalau boleh sharing ya, Cek. Kalau boleh sharing, ada nggak kasus KDRT yang membekas atau aneh atau unik gitu menurut lo? Mungkin gue tidak bisa sharing secara spesifik gitu ya, Ram, ya, karena confidential juga dengan kasus-kasus yang gue tanganin. Tapi dari penelitian-penelitian yang gue lakukan dan baca-baca gitu, yang cukup menarik adalah orang-orang tuh sering bilang kayak, kenapa sih lu nggak putus aja kalau misalnya ngalamin itu? Orang luar kan gampang banget tuh ngomong kayak gitu. Ya lu putus aja, ya udah lu pisah aja gitu. Tapi bagi korban itu tuh bukan sesuatu yang sangat mudah sama sekali. Gitu. Untuk pergi dari hubungan yang lu udah berkomitmen sekian tahun, lu udah punya anak, lu udah invested di dalam hubungan, itu tuh bukan suatu hal yang sangat mudah sama sekali. Jadi sering kali kita mendengar tuh misalnya dia dalam hubungan berkekerasan gitu ya, terus udah pengen pisah, pengen putus, abis itu balik lagi. Banyak gitu. Yang kayak gitu ya. Banyak banget yang kayak gitu. Dan akhirnya gimana cara dia mengelola itu adalah dia
membenarkan perilaku pasangannya. Oh enggak kok, nggak apa-apa kok, dia cuman maksudnya nggak kayak gitu kok, dia baik kok sebenarnya gitu. Kita jadi membenarkan, menjustifikasi apa yang dilakukan gitu, dan akhirnya ya udah balik lagi, hubungannya lanjut lagi. Tapi kalau nggak ada intervensi ya berulang lagi. Terus ya. Benar. Oke, malah bisa dia mikirnya gua kok yang salah gitu juga bisa ya. Betul. Bahaya banget ya. Oke. Terakhir nih sebagai penutup, apa satu pesan buat anak muda di Indonesia hari ini tentang KDRT? Kalau kita berhubungan, kita tuh pengen dapet safe haven gitu, Ram. Pengen dapet tempat yang bisa nyaman dan aman buat kita berkembang dan melanjutkan hidup gitu ya. Sehingga ketika lu sudah mendengar atau merasakan sesuatu yang kok ada rasanya nggak pas gitu, berbuat sesuatu dari situ. Lo cerita dulu sama temen lo konseling dulu, lo tanya pendapat orang lain, dan take action dari situ. Jangan sampai kita akhirnya karena banyak ya pasangan-pasangan tuh yang kayak aduh gue pengen nikah gitu, dan akhirnya kita merelakan itu kayak yaudah deh nggak apa-apa diginin, yang penting gue nikah cepet gitu. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri demi satu goal yang sebetulnya membuat kita akhirnya ujungnya nggak bahagia. Oke. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah kita punya tempat pulang yang nyaman gitu ya. Jangan sampai kita pulang tapi itu membuat hati kita jadi sedih. Benar. Kita tersiksa gitu. Betul. Ya. Oke. Camkan itu guys. Wah, thank you banget Cek. Daging banget obrolannya. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat insight baru dan jadi lebih aware soal pentingnya membangun hubungan yang sehat. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi Cek di podcast berikutnya. Thank you, Ram. Thank you, Cek. Dah guys, see you.